Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di Live Likomedia hari ini. Nah, hari ini kita bakal masuk lagi ke sesi workshop weekly ya. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong hari ini kita mau ngapain. Sebelum itu, izinkan aku dulu, aku mau perkenalkan nama aku itu Teguh Arjun atau panggil aja Arjun. Nah, aku di sini sebagai creative team atau ya bisa dilihat bagi sebagian kreatif tim. Nah, sebelum itu coba dong absen dulu. Kalian ini dari mana aja? Oke. Ada yang dari Bekasi, Kak. Wow, dari Bekasi. Halo Bekasi, salam kenal. Halo, selamat join ya. Kakak Dari mana lagi nih, guys? nih. Ada juga yang dari Tegal nih, Kak. Dari Kakak Tegal. ini. Oke, dari Tegal. Oke. Tegal ya. Halo Oke. kakak. Nah. Boleh dong di tap layar dulu, Oke. di-share ke teman-teman. Oke, ditep dulu layarnya, guys. Tep Ya. layar terus share ke Amin, teman-teman amin. kalian karena hari ini materinya adalah soal editing. Kak, ada dari Ponorogo sama Bogor nih, Kak. Oh, Ponorogo. Halo Ponorogo, Salam selamat bergabung. Nah, ayo ditetep karena materi kali ini adalah soal editing yang akan disampaikan oleh Kak Faris, guys. Nah, pasti kalian bakal butuh banget soal yang namanya editing ya. Dari editing. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita panggil dulu dong orangnya dulu untuk menyampaikan materi soal editing ini. Oke, nah langsung aja kita panggil ini dia Kak Faris. Wow. Halo, teman-teman. Oke Kak, perkenalkan dulu Kak Ya. di sini. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Faris. Aku di sini sebagai konten spesialis di Likomedia. Nah, di sini peranku juga membuat konten untuk Likomedia dan juga bantu tim KOL untuk kurasi konten nih. Wow. Video-videonya kreator gitu. Tuh. Dan juga aku bikin brief untuk para kreator sebelum campaign itu mulai gitu, teman-teman. Oke. Yes, Sebelumnya betul sekali. gimana nih Kak perasaannya ada di sesi workshop soal editing ini? Sangat-sangat excited ya. Excited. Karena ketemu Oke. teman-teman kreator lagi nih yang Oke. sebelumnya kan kita ketemu tapi Pasti. aku gak ngisi nih. Nah. Nah, kita ketemu lagi nih hari Iya. ini gitu, teman. Karena kemarin kita udah Iya, ngebahas betul. soal Yang kemarin script script writing udah. Nah, Terus apa kemarin lagi tentang tuh? KOL dan KOL. affiliate, betul. Yes, nah, betul. kali ini soal editing yang akan Betul disampaikan sekali. oleh Kak Fari. Ini penting banget nih buat Oke. kreator nih ya kan. Oke. Ini. Absen dulu lagi coba, ada dari mana Absen lagi? dulu, dari mana? Dari Ya, mana sebelum nih? kita Ada dari- mulai dari materinya ya, guys. Tangsel dan Aceh nih, Bang. Tangsel, Tangsel, halo. Aceh. Tuh. Mana lagi nih? Ya, halo Bang Farid tuh. Boleh Siapa di halo? share, di Ya. like dulu teman-teman. Iya, betul. Yes. Nah, oke kita langsung masuk aja kali materi Kita pertama masuk ya. aja kali ya. Oke. Masuk aja kali. Nah, ya. oke, Kak Faris, Hmm. apa sih? Jadi editing itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya teman-teman, editing itu proses memilih, menyusun dan memotong video yang raw, yang mentah menjadi satu kesatuan yang menarik tuh yang itu. Misalkan dari video, foto, teks dan animasi disatukan menjadi satu kesatuan video yang utuh dan menarik gitu. teman-teman. Oke. Nah, juga video itu juga bukan hanya tentang art cut, bukan hanya tentang masukin musik viral, tapi gimana cara kalian bikin video itu menarik dan bisa ditonton sampai habis. Tuh, gitu. jadi editing itu bukan soal nge-cut Yes, atau betul banget. ngefokus doang ya. Yes, betul Jadi banget. editing itu secara keseluruhan harus benar-benar Betul, perfect, betul nggak? betul. Oke. Terus nih Kak, apa aja sih tools yang bisa untuk dipakai pas editing video? Wah, kalau tools ya, ngomongin tools ya, itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa pilih sendiri lebih dari ratusan tools kayak yang Banyak sekarang banget, di betul. internet ya. Hmm. Ya mulai dari tools AI segala macam. Tapi yang so far kita pakai di Likomedia itu ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan juga CapCut. Oke. Nah, yang sesi kali ini kita lebih fokus ke CapCut teman-teman. Betul. Karena CapCut itu menurut aku sebagai konten spesialis di Likomedia
Itu sangat membantu teman-teman yang pemula nih, yang buat para kreator pemula atau affiliate itu gampang banget. Tuh, jadi udah dikasih tahu ya guys, Betul. kalau aplikasi CapCut Yes. itu adalah aplikasi yang mudah ya, mudah digunakan, mudah banget. Oke. Mudah banget. Pasti toolsnya nggak ribet-ribet kan? Terusnya nggak ribet, Oke. terusnya gampang. Heeh. Untuk HP yang low end atau yang high end tuh bisa Bisa masuk berarti? semua. Bisa masuk semua. Betul. Oh, tuh guys. Jadi CapCut itu adalah aplikasi solusi kalau misalnya Yes. kalian soal editing itu ribet ya. Iya, nggak Dan mau ribet belajarnya pakai susah CapCut. nggak sih kalau CapCut itu? Kalau belajar CapCut sih nggak susah ya teman-teman. Nggak susah? Ya basic sih, kayak ada import ekspor Hmm. atau masukin teks atau cutting segala macam tuh udah lengkap banget di CapCut Oh teman-teman. tuh kan Menurut aku udah ya. lengkap banget guys. Yes. Jadi kalau misalnya editing untuk pemula tuh disaranin pakai aplikasi CapCut ya. CapCut. CapCut. Kalau rekomendasiku pakai CapCut ya Tuh. teman-teman ya. Gitu Oke. sih. Bang, katanya ada yang pakai Canva, Bang. Pakai Kalau Canva. nggak pakai Canva editor sih bisa ya teman-teman ya. Cuma saran aku dari pribadi sebagai content spesialis nih so far, menurutku CapCut yang ya paling enak lah interface-nya. Terus dari segi pluginnya ataupun efek-efek yang disediakan tuh sangat membantu banget buat kita para kreator dan afiliator gitu. Tuh guys, wah CapCut itu udah berarti pasti praktis banget ya untuk Iya pakai. sih. Ini bukan endorse ya Ah, teman-teman. lumayan. Ini Hannes review gitu. Tuh, harus review Harus guys. review. Nah, terus nih Kak, apa sih yang ada fitur-fitur basic yang ada di CapCut yang harus ditahu nih? yang harus kita tahu Yes. untuk editor pemula. Untuk editor Iya. untuk afiliator kreator Iya. yang di luar sana, tools yang harus kita tahu adalah Iya. cutting, Tuh. terus ada juga animasi, Hmm. transisi, dan juga ada audio. Itu tuh yang paling basic, ada 4 tadi. Yang pertama cutting, transisi, teks, dan audio. Tuh. Gitu. Oke. Itu aja sih 4 hal itu aja yang kalian wajib pelajari. Nah, dari 4 itu kira-kira yang susah tuh bagian yang mana tuh fiturnya Kak? Wah, yang susah sih bagian mana ya teman-teman Iya. ya? Menurut kalian nih bagian mana sih yang paling susah? Iya, Kalau coba coba di komen dulu. Komen dulu. Bagian Nanti mana bantu- yang susah? Bantu nanti bakal dibantu jelasin ya. Bagian mana sih yang susah? Iya. Tapi kalau menurut aku ya, Mhm. bagian yang sulit itu ketika kita memilih kapan kita harus nge-cut video, Mhm. kapan kita harus ngasih transisi. Karena nggak sembarang transisi bisa kita kasih nih. Bisa jadi lagi aksinya A, kita kasih transisi tuh kayak ngegantung gitu. Jadi kita semakin sering kita bikin konten, semakin dapat itu feel editingnya gitu teman-teman. Jadi buat Oh. teman-teman ya rajin-rajin aja bikin konten. Nah, jadi teman-teman udah ada ini ya, udah ada gambarannya belum nih soal editing. Nah, kalau misalnya masih ada bingung soal fitur-fiturnya, mending kalian coba tanyakan sekarang mumpung lagi ada live-nya nih sama Kak Faris. Pasti Coba bakal teman-teman coba absen dulu nih. Iya, absen dulu. Teman-teman apa sih yang Oke. teman-teman kepoin di editing ini, apa sih yang Hmm. paling susah? Nah, sebagai reminder aja teman-teman, buat teman-teman yang aktif komen, yang aktif bertanya di live ini, Iya. aku bakal kasih hadiah yang menarik buat teman-teman. Tuh. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya Iya. kalian bisa lihat Bisa sendiri. cek sendiri. Kalian Hadiahnya kira ada ini ini. bakal pajangan doang? yes. Ini tuh bukan pajangan, guys. Ini bakal Ini ada hadiah menarik buat kalian yang aktif komen, Yang aktif komen. bertanya di live session kali ini. Nah, Ada siapa? Tumblr, Tumblr ada pasti juga- banyak banyak belakang. yes, masih ada banyak juga. Iya. Jadi aktif aja komen, Aktif. nanti kita pilih ya teman-teman ya. Betul. Yang aktif komen pasti bakal dapat. Yes. Nah, katanya yang ribet bagian pemilihan videonya, Kak. Oh, bagian pemilihan Iya, video. gimana tuh Oke, pemilihan video? Oke. Untuk pemilihan video, Iya. itu tuh disesuaikan aja sama actionnya. Misalkan vlog nih, audionya misalkan audionya aku hari ini lagi makan di restoran A. Nah, kalian harus sesuaikan tuh footage atau videonya disesuaikan visualnya tuh di restoran gitu. Jangan pas kalian ngomong aku lagi di restoran A tapi videonya itu lagi di jalan entah di mana gitu. Jadi disesuaikan aja sama teksnya atau sama audio yang kalian voice over di situ. Gitu, teman-teman. Jadi Tapi- harus nyambung yes, ya betul, intinya. betul sekali. Terus kalau misalnya nggak nyambung, nanti juga videonya bakal Iya, jelek-jelek gitu nggak sih? kayak Iya. bingung nih kok, kita nontonnya juga bingung. Iya, sih. bilang di restoran tapi footage-nya lagi dimakan di luar. Jadi gimana Iya, tuh? jadi nggak nyambung. Nggak gitu. nyambung, Tapi iya. kalau untuk itu kan buat creators tuh. Tapi Iya. untuk afiliator tuh beda lagi case-nya. Tuh, Nah, gimana kalau untuk Kak? afiliator, untuk pemilihan visualnya atau footage-nya atau videonya itu tuh kalian bisa sesuaikan aja, kayak misalkan
unboxing TWS gitu. Jangan visualnya itu lagi kayak Menggunakan TWS-nya. kayak lagi menggunakan TWS-nya Iya. atau misalkan kalian unboxing TWS itu bisa kalian masukin visualnya itu lagi di unboxing Iya, gitu. gitu. Jadi disesuaikan aja sama Disesuaikan. teksnya. Betul. sekali gitu. Harus sesuai, karena kalau nggak sesuai nanti ya audiens mana percaya ya. Iya sih, Betul nggak sih? Betul. Kak, ada yang nanya nih Kak tadi better CapCut atau Canva Kak? Dari Tuh. Kak siapa tuh namanya? Toko siapa Toko ini? siapa Oke, ini? toko siapa ini? Iya. Better CapCut atau Canva ya? Iya. Sebenarnya balik lagi ke para kreator masing-masing, feel-nya nyamannya di mana. Ada yang nyamannya tuh di InShot, di edits tuh yang dari Instagram, ada juga yang nyaman di CapCut. Jadi itu balik lagi ke personality kalian gitu. Betul, teman-teman. iya. Itu banget. Kalau- Bebas kok kalian Iya. bisa milih software apa aja gitu. Betul. Kalau dari Kak Faris sendiri tadi udah dibilang ya, Kak Yes. Faris lebih nyaman editingnya di CapCut. Betul, di Iya, CapCut. CapCut. Kak, Oke. ada yang nanya nih Kak. Apa tuh? Aku juga pernah dengar editing tools namanya DaVinci sama Adobe. Itu Oke. apaan Kak? Itu apa, Oke, Kak? untuk DaVinci itu software yang memang gratis ya teman-teman. Tapi basicnya itu untuk profesional edit. Jadi kalau untuk para kreator nggak disaranin nih pakai DaVinci karena overpower gitu. Overpower. Jadi yang basic aja kayak misalnya untuk pakai CapCut atau pakai Canva gitu bisa. Itu bisa. Tapi kalau yang Adobe Premiere Iya. atau tadi DaVinci Resolve itu tuh buat yang konten high production. Oh. Kayak teman-teman misalnya teman-teman mau bikin company profile, bikin vlog atau bikin sinematik tuh bisa pakai software yang high production tadi gitu. Tapi kalau misalnya pakai itu tuh agak sedikit ribet nggak sih Kak dengan CapCut yang tadi dijelasin? Wah, itu tuh ibarat kalian kalau CapCut tuh ibarat motor metik. Nah, kalau software tadi yang Adobe dan DaVinci itu Iya. kayak kalian pakai pesawat nih kan, beda jauh gitu. Jadi sedikit rumit tapi hasilnya bagus ya, benar? Yes, betul. Tapi tergantung lagi ya teman-teman. Hasil bagus itu nggak ditentukan sama software yang digunakan. Betul. Bisa jadi kayak misalnya softwarenya itu CapCut hasilnya bagus, atau bisa jadi softwarenya itu high production tapi hasilnya biasa aja. Balik lagi ke kreativitas teman-teman. Iya betul, balik lagi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya aja kali ya. Boleh. Oke, tips dan strategi belajar editing tuh kayak gimana sih Kak? Tipsnya kalau dari aku sih Iya. yang pertama kalian pilih dulu nih software apa sih yang kalian pengen pelajari. Misalnya ada banyak ya, kayak misalnya ada edits dari Instagram atau Canva atau misalnya Adobe Premiere, Adobe After Effects, DaVinci Resolve atau tadi yang terakhir kita bahas tadi CapCut ya. Iya, CapCut. Nah, pilih salah satu software, jangan pilih semua. Pilih salah satu yang kalian pengen kuasai gitu. Nah, yang kedua adalah sebelum kalian bikin video nih, kalian pelajari dulu nih teknik-teknik dasarnya. Kapan kalian harus nge-cut videonya, kapan kalian harus ngasih voice over, atau mungkin kalian kapan kasih transisi gitu ya. Sekali. Kapan kasih transisi dan mungkin pelajari juga sinkronasi voice over buat para kreator nih. Buat para kreator misalnya lagi visit event atau lagi visit store. Nah, kalian juga harus pelajari kayak sinkronasi voice overnya tuh harus masuk di mana gitu sih. Terus yang ketiga nih, mulai aja dari project-project yang kecil ya. Misalnya kayak teman-teman buat creators nih ya, buat creators bisa jadi kalian bikin kayak lagi mini vlog lagi day in my life misalnya, day in my life, gitu, keseharian sendiri juga betul, kan. Lagi makan di luar gitu. Itu mulai aja dari project-project kecil. Nah, kalian konsisten tuh, tiap ada kegiatan kalian edit, kalian rekam, kalian edit. Nah, lama-lama kalian bakal menguasai tools itu sendiri. Oke, jadi dibiasakan mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Oke. Karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Betul sekali Kak. Oke. Nah, itu sih. Tapi kalau itu kan tadi buat para creators ya. Tapi kalau untuk afiliator ini beda case lagi. Oh, beda case ternyata. Iya, Kak. beda case. Oh, Nggak mungkin afiliator tiba-tiba review yang lain gitu. Oke. Bisa jadi untuk para afiliator nih yang pemula ya, mulai dari barang yang kalian punya. Misalnya kalian punya parfum di rumah. Nah, kalian tes aja kayak misalkan ngerekam kayak satu tangan. Nah, kalian
pelajari USP produknya apa, kalian videoin, kalian rekam tuh. Nah, banyakin latihan dari bikin review produk untuk para afiliatornya, banyakin. Nah, kalian bakal makin lama makin konsisten dan makin percaya atas apa yang kalian buat tuh. Kayak misalnya, wah ini ternyata salah nih, ternyata lebih bagus angle-nya dari sini gitu, lebih bagus cutting-nya atau musiknya dari sini gitu sih. Project kecil-kecilan dulu aja. Nah, jadi usahain kayak misalnya dari produk kita sendiri dulu gitu ya, karena kita memulai proses itu pasti gak langsung besar, betul banget. Kasih dari kecil dulu. Nah, jadi gimana caranya? Ya dari hal itu dulu. Jadi kalau misalnya kayak ada barang-barang nih yang kita punya, mau nggak mau kita harus kita videoin dulu ya. Pertama kita review dulu USP-nya, kita ulik ya sebisa mungkin. Jangan tunggu apa ya, buat para afiliator pemula, jangan tunggu kayak ngajuin free sample. Betul. Mulai dulu dari barang-barang yang kalian punya. Kalian rekam, kalian edit, kalian posting gitu. Biar ada ya konten-konten di akun TikTok kalian. Betul. Dengan cara itu juga kita bisa ini Kak, bisa apa namanya? Bisa mengetahui apa yang nanti tema yang kita pakai buat produk-produk yang akan masuk ke video kita ke depannya kan. Betul. Ada yang komen nih Kak, dari Janity Beauty and Self Care. Beauty and Self Care. Katanya ngedit lebih lama daripada take konten, Bang. Tuh. Betul tuh. Kalau take konten mah kita 15 menit kelar ya teman-teman. Iya. Betul ya. Tapi kalau editing tuh makan waktu proses kreatif lagi, mau pakai sound apa, mau pakai teks apa, belum lagi kalian pelajari USP-nya satu-satu, kayak masukin misalnya nih face wash, kalian harus pelajarin dulu nih apa sih tadi benefit dari face wash ini. Nah, kalian masukin ke teksnya. Tapi memang editing itu lebih lama ya teman-teman. Iya, daripada ngetek. Ada yang nanya lagi nih Kak. Iya, apa tuh? Talasi nih rajin nih ya. Iya. Talasi ya. Bang, maaf, saya kan dapat project RTP. Itu gimana editnya supaya nggak kena pelanggaran? Soalnya pernah kutip video orang kena pelanggaran. Nah, gimana tuh Kak? Solusinya? Kalau misalnya kalian paid project gitu, usahain jangan pakai video orang, teman-teman. Usahain video itu orisinil buatan kalian sendiri. Karena kalau misalnya pakai video orang, takutnya dari algoritma TikTok sendiri kan udah canggih ya. Jadi bakal ngedetect video kalian tuh ngambil video orang. Usahain videonya itu orisinil ya teman-teman. Jangan ngambil video orang lalu dimasukin ke video kalian. Apalagi itu videonya paid project ya, yang berbayar ya. Kalian misalkan dibayar bikin video, tapi kalian coba video orang, jangan. Please, nanti akun TikTok kalian bakal kena ban. Iya, jadi usahain pakai video yang kalian buat sendiri ya, orisinil ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena akan rugi sendiri nggak sih? Betul, karena pasti. udah konsisten bikin konten. Tahu-tahu TikToknya kena ban kan, sayang. Wah, sayang pasti. Apalagi takutnya yellow cardnya atau keranjang kuningnya bisa hilang nih. Sayang banget ya. Iya betul, sayang banget. Gitu ya. Untuk kalau dari kata Lasia berarti artinya mulai dulu aja ya Bang. Nanti semakin sering buat konten berarti semakin bagus kontennya ya. Betul sekali. Betul banget. Iya, pasti bakal bagus buat kalian bakal dapat lah feel editing kalian tuh stylenya apa gitu sih. Kalau kita boleh lanjut nih ya, yang tadi kita lanjut ya. Kita akan ada sesi bedah video. Video. Oke, kita lanjut aja Kak. Gimana nih bedah video itu kayak gimana sih? Bedah video ya. Kita bedah video dari projectnya Rupa Beauty. Dari Rupa Beauty. Rupa Beauty ini akun review produk beauty ya. Niche-nya beauty. Nah, jadi kita mulai dulu nih, misalnya dari overall tampilan CapCut awal tuh seperti ini teman-teman. Jadi ada namanya yang tombol di atas itu ada tombol plus, itu buat masukin video, dan ada yang di bawah itu namanya project file. Project file itu yang sudah kalian buat sebelumnya gitu teman-teman. Kayak ada project A, B, C, D itu di semua situ, dan kalau kalian mau import video itu ada tombol plus di atas kiri, itu buat import video yang mau kalian masukin ke CapCut gitu. Oke. Lalu untuk yang kedua nih, nah tampilan ini apa sih tampilannya? Tampilan ini itu tuh tampilan dari library-nya CapCut. Jadi library CapCut ini nyediain namanya stock video ya teman-teman. Kalau misalnya kalian butuh
video tambahan di video kalian bisa ngambil dari yang disediakan di CapCut ini gitu teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk tampilan ini, nah ini tampilan dari interface-nya CapCut. Jadi di sini ada produk secret clean nih. Nah ini bagian dari view videonya. Nah di bawahnya itu ada tampilan dari timelinenya, video-video yang sudah di-cut, yang sudah dipisah-pisahkan gitu. Lalu di bawahnya itu yang warna orange itu ada namanya teks ya teman-teman. Yang warna orange itu namanya teks. Jadi kalian bisa masukin teks di CapCut ini sendiri gitu. Dan di bawah yang warna ungu itu adalah tampilan filter. Kalau kalian mau nggak susah-susah grading atau bingung mau warnanya seperti apa, kalian bisa masukin langsung aja pakai filter gitu. Ada yang nanya nih Kak, itu sah Kak kalau ambil dari library CapCut nggak kena pelanggaran? So far pakai yang komersial ya teman-teman. Kan dari CapCut sendiri ada dua tipe, yang komersial dan tidak komersial. Jadi dari CapCut sendiri nyediain video yang sudah ready komersial. Jadi untuk sepertinya fine-fine aja sih. Dari so far kita sudah membuat beberapa konten, tapi usahain visualnya tuh nyambung. Jangan sampai kalian bikin video produk TWS tapi visual yang kalian masukin dari library CapCut ini visualnya orang lagi kerja gitu kan nggak nyambung ya teman-teman. Jadi usahain pakai yang footage yang nyambung gitu. Oke, kita kasih untuk nextnya. Nah ini tampilan text preset. Kalian bisa milih preset apa aja yang mau kalian masukin. Misalnya ada nih yang welcome, ada limited look, dengan tampilan yang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi kalau kalian niche-nya beauty, pakai template yang cute-cute gitu. Atau kalian yang niche-nya tuh laki banget, pakai yang strong text-nya gitu. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah tampilan dari animation transisi. Jadi untuk video pembukaan kalian bisa pakai animation slide atau animation zoom seperti itu. Banyak yang disediakan dari CapCut sendiri gitu teman-teman. Dan selanjutnya itu ada animation out. Tadi kan animation in nih. Nah sekarang animation out. Halo Kak Baby Boss, welcome. Nah ini ada animation out. Jadi animation out ini gunanya buat closing video kalian gitu. Bisa pakai animation out gitu teman-teman. Nah proses yang paling terakhir dari editing adalah export. Jadi untuk dari aku sebagai konten spesialis di Likomedia itu tuh saranin settingan ekspor yang seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa hidupin settingan Ultra HD, itu ada di tombol yang paling atas, dan yang di bawahnya ada resolution. Walaupun video kalian itu ukurannya 1080, kalian bisa pakai resolution yang 2K atau 2K gitu. Jadi bisa di upscale gitu teman-teman, lebih tajam ya. Untuk frame rate-nya kalian cukup pakai di 30 fps aja. Jangan pakai yang 60, jadi nggak boros gitu teman-teman untuk space storage-nya gitu. Dan yang di bawahnya tuh ada optical flow, itu nggak perlu kalian aktifin. Lalu ada bitrate Mbps. Nah ini nih untuk ukuran Mbps-nya kita pakai yang 10 Mbps aja, karena kalau kita naikin ke 20 atau 50 Mbps itu bakal makan banyak storage teman-teman gitu ya. Nah setelah settingan ekspor selesai, kalian bisa klik done dan bisa langsung ekspor gitu. Kak mau nanya dong. Boleh. Sebenarnya frame rate ini urusannya sama apa sih Kak? Oke, kalau frame rate itu urusannya bagaimana berapa banyak jumlah frame yang muncul dalam 1 detik teman-teman. Kayak misalnya videonya itu terasa lebih smooth atau video itu terasa lebih laggy. Nah teman-teman kalau misalkan frame rate-nya itu hanya 10 frame rate per second, itu terasa agak laggy atau patah-patah gitu.
Atau untuk video-video action bisa pakai yang 30, atau misalkan untuk video-video sinematik bisa pakai 60 fps gitu. Jadi fps ini atau frame rate ini jumlah frame yang ditampilin dalam 1 detik itu, teman-teman. Tapi untuk para kreator atau afiliator cukup pakai 30 frame rate aja. Kak, ada yang nanya nih Kak, gimana cara buat teks yang ngikutin bentuk ya, misalkan melingkar di atas kepala. Aku masih belum nemu di CapCut. Oke, kalau untuk teks yang bisa melingkar itu tuh kalian bisa custom sendiri dari font atau dari setting style. Ini kan ada style nih di sini. Nah, kalian bisa setting di style. Itu tuh ada menunya untuk bikin teks itu bisa melingkar, tapi nggak bisa yang benar-benar ngikutin bentuk kepala gitu. Gitu Kak. Semoga terjawab ya, Kakak. Kak, ini kan kalau misalkan dari videonya ya, kan beauty ya Kak? Beauty, oke. Nah, itu kenapa Kakak milih teksnya yang bentuknya warna-warni kayak gini Kak? Oke, teman-teman. Kalau untuk beauty, itu balik lagi ya. Ada beauty yang dia itu cute, ada beauty yang dia itu lebih elegan. Nah, kalau di sini kita pakai niche-nya kan yang cute-cute gitu ya, teman-teman. Jadi kita pakai template atau text preset yang agak lebih cute gitu, yang lebih berwarna, yang pinky mungkin gitu, teman-teman. Ada yang nanya nih Kak, tips coloring di CapCut katanya. Waduh, coloring di CapCut itu sebenarnya agak mudah ya, lebih mudah bahkan daripada di Adobe atau software lain, karena di sini sudah disediakan yang namanya filter gitu, teman-teman. Misalkan kalian mau kasih look yang dramatik atau kasih look yang romantic, itu bisa kalian pakai filter. Tapi kalau misalkan kalian mau adjust lagi, itu bisa pakai adjustment di TikTok itu di CapCut itu sendiri, teman-teman, gitu sih. Ada yang mau nanya lagi nih, Boleh. kalau misalkan dari penempatan teks itu berpengaruh nggak sih? Iya, berpengaruh banget, teman-teman ya. Kalau untuk penempatan teks itu jangan sampai menutupi produk kalian, atau jangan sampai menutupi ketika orang berbicara di depan kamera. Misalnya kalian lagi bikin vlog nih. Nah, teksnya itu jangan menutupi muka kalian, bisa diletakin di yang safe zone-nya gitu, teman-teman. Misalnya di bawah dagu atau di atas kepala gitu. Jangan sampai melewati batas-batas aman tersebut. Ya biar enak aja gitu dilihat, teman-teman ya. Kalau untuk affiliate gimana Kak? Kalau untuk affiliate tadi, untuk review produk, misalnya kalian lagi review TWS nih. Nah, jangan sampai nama TWS itu menutupi dari produknya itu sendiri, karena kan kita sebagai viewer mau melihat produknya secara detail. Jangan sampai ketutup sama teks gitu ya, teman-teman ya. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak, cara bedakan sound komersial dengan tidak apa ya Kak? Sering pas post malah kepentok lagunya. Wah, sound ya. Kalau sound ini sih bisa kalian cek dulu ya, karena di CapCut sendiri kan nyediain sound komersial, namun di TikTok nggak kedetek sebagai sound komersial. Jadi kalian bisa make sure lagi nih di TikTok ada sound yang komersial yang sama dengan di CapCut. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai sound dari TikTok itu sendiri. Kalau untuk durasi yang nggak cocok, mungkin nggak bisa dipaksain kan, teman-teman, karena dari TikTok itu sendiri punya ada sound komersial yang hanya 20 detik, 15 detik, atau yang 1 menit. Jadi kalian ya mau nggak mau pakai sound yang alternatif gitu, teman-teman, yang lebih panjang durasinya yang sesuai dengan video kalian. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kalau untuk affiliate diubah ke resolusi 1080 nggak Kak? Tingkat bingkainya berapa? Biratnya berapa? Gitu. Pas resolusi ya, teman-teman ya. Iya. Nah, sebentar teman-teman, kita tunjukin yang resolusi. Ya, tingkat bingkainya berapa? Biratnya berapa? Oke. Nah, untuk setting export afiliator, kebetulan kita kan lagi bedah video affiliate nih, niche-nya beauty. Nah, saran aku nih teman-teman, resolusi misalkan kalian 1080 dari kamera, itu bisa kalian setting ke 2K atau 2K, biar video itu lebih upscale aja gitu, teman-teman. Dan juga jangan lupa ngidupin
fitur AI Ultra HD. Yes. Jadi ada bantuan upscale dari CapCut-nya itu sendiri. Dan tampilan makin tajam ya. Iya betul banget. Tapi kan kalau nyalain jadi HD gitu, videonya bisa jadi pecah nggak ya? Wah, kalau malah videonya itu lebih Tajam. clear dan tajam teman-teman. Kalau pakai AI Ultra HD ini, gitu. Terus ada lagi nih nanya Kak, kalau affiliate perlu di UHD aktifin nggak Kak? Aliran optiknya diaktifin nggak ya? Oke, untuk USD-nya itu bisa kalian aktifin yang settingan paling atas ini bisa kalian aktifin. Dan juga untuk optical flow itu nggak perlu diaktifin teman-teman. Itu malah memperberat kinerja HP kalian. Optical flow itu buat video yang slow motion aja. Kalau misalkan video kalian lagi slow motion main di mana gitu, misalkan main air atau lagi action berantem mau di slow motion, itu bisa pakai optical flow. Tapi kalau untuk para kreator atau para afiliator nggak perlu teman-teman gitu, nggak perlu pakai optical flow. Sisi Pro berapa Kak? CapCut Pro itu tergantung package-nya teman-teman. Ada yang dia personal, ada yang tim gitu teman-teman. Tapi kalian bisa cek sendiri nanti, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian gitu. Yeah. Terus Kak, ada sesi bedah video kami nggak ya? Wah, sesi bedah video. Boleh kali ya satu ya, karena Kak Talasi tadi udah sering nanya nih ya. Kita bantu untuk review video Kak Talasi ya. Kita bakal review produk video kakak yang paling baru aja kali ya Kak. Bisa tampilin nggak? Oke, Kak Talasi yang niche-nya lifestyle dan review. Iya. Kita lagi cek dulu Kak Talasi. Iya. Sebentar ya Kak Talasi. Oke, Kak Talasi. Nah, ini Kak Talasi nih, teman-teman. Iya. Yang niche-nya itu lifestyle dan review. Betul. Teman-teman. Kita review dulu ya teman-teman ya. Iya. Ini kakak bisa share gitu ya. Ya. Oke, kita tonton dulu. Nanti itu video yang apa Kak tadi Kak? Yang produknya apa tuh Kak? Produknya dari Usmail ya. Yes. Dari Usmail. Oke, keren Kak Talasi. Atau dua-duanya, ada juga varian fresh white. Keren. Aku akan akhir-akhir ini yang dua ini. Oke, Kak Talasi, mungkin kalau dari kita, Kak Talasi bisa pakai teks yang tadi ya, misalkan ketika kakak ngomong di sini ada teks namanya caption gitu. Caption, jadi ketika kata per kata itu muncul di bawahnya gitu. Terus kalau sedikit aku boleh nambah nggak sih? Ada sound of efek kita nggak sih kayak tring gitu loh, biar kayak seakan-akan rame gitu. Ya betul teman-teman. Kak Talasi bisa pakai yang namanya sound effect misalnya. Sound effect. Wow, betul. Iya gitu. Atau misalnya lagi ada nonjolin satu USB misalnya, visual wash yang mencerahkan, yang pas lagi mencerahkan, Kak Talasi bisa pakai sound effect yang wow gitu. Jadi kayak seakan-akan video itu rame. Iya betul, dia lebih rame Kak Talasi. Dan Kak Talasi mungkin bisa pakai filter. Filter itu biar background belakangnya itu lebih agak blur aja gitu. Jadi fokusnya ke produk dan juga wajah Kak Talasi gitu. Overall Kak Talasi keren banget. Keren. Mantap Kak Talasi. Oke. Tadi ada yang nanya nih. Iya. Yes, boleh. Kak, kalau affiliate tingkat bingkai dan bitrate berapa ya buat affiliate kira-kira? Oke, kalau untuk affiliate itu nggak perlu yang high-end banget. Kalian bisa pakai settingan yang tadi boleh di spill. Nah, kalian bisa pakai settingan export yang sudah kita rekomendasi ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk para afiliator atau kreator itu tuh bisa pakai setting export di Ultra HD. Nah, Ultra HD ini bisa kalian nyalakan, dan untuk resolution bisa kalian atur ke 2K biar lebih upscale. Untuk frame rate atau bingkai itu bisa pakai di 30, dan optical flow itu kalian nggak perlu nyalakan karena fiturnya itu nggak terlalu kita butuhkan pada saat review gitu. Dan untuk bitrate ini hanya di 10 aja ya teman-teman ya, jangan lebih dari pakai yang 30, jangan lebih dari 30 gitu teman-teman.
30 tuh udah cukup buat konten review gitu. Betul. Tapi kalau di 60 nih Kak, kira-kira video kita jadi lebih tajam nggak ya? Kalau tajam itu nggak ngaruh dari frame rate-nya teman-teman. Tajam itu ngaruh dari Resolusi. kameranya. Kamera HP kalian itu misalnya diatur dari 2K gitu. Jangan sampai kamera kalian tuh di bawah 1080 atau hanya 720 itu kalau misalkan diekspor juga nggak ketolong gitu teman-teman. Jadi kalau frame rate itu hanya pakai yang 30 aja ya. Kalau misalkan kalian pakai yang 60 itu nggak bakal tajam karena frame rate itu buat naikin kelancaran video kalian, kayak misalnya video itu terasa lebih smooth atau terasa lebih laggy gitu. Jadi frame rate itu nggak ngaruh ke ketajaman ya teman-teman ya. Nah, ada lagi nih Kak yang nanya, Kak ada materinya nanti yang bisa untuk aku pelajari nggak ya? Pastinya ada dong. Ada dong teman-teman, materi kita bakal kasih buat para kreator Likomedia. Yang sudah Buat para manage. kreator Likomedia yang apa? Yang sudah manage ke ya. Likomedia gitu. Nah, keuntungan Kak, Betul, ya, betul. keuntungan pada kreator yang Betul. sudah manage ke Likomedia pastinya bakal dapat materi ya Dari yang kita nih, yang sudah tadi kita udah manage ya. kita bahas dari Betul sini, banget. nanti bakal dikasih lagi, betul. Jadi kalian bisa baca-baca, Iya. bisa pelajari gitu. Betul. Ada yang nanya lagi nih Kak, Iya. dari Grace. Kayaknya Kak ini Grace. pada tertarik banget nih sama urusan ekspor soalnya. Iya, Wah, oke. urusan ekspor ya teman-teman ya. Oke. Gimana tuh? Kalau take video TikTok nih bagusnya 60 fps HD atau 4K? Nah, Oke, kalau misalnya iPhone storage kalian itu gede ya teman-teman, itu bisa pakai yang 4K. Tapi Oh. kalau misalkan HP kalian itu hanya misalnya 64 GB gitu storage-nya, jangan pakai yang 4K, jangan maksain, karena bakal ngaruh ke hasil videonya. ke apa namanya penyimpanan kalian Oh, makin penyimpanan. penuh itu Oh, nanti. Misalnya oke. kalian mau ngetek banyak video, Ah. tapi kalian paksain pakai 4K, nanti pas editnya juga nggak ada space lagi. Gitu. Iya. Tapi balik lagi ke Penuhan teman-teman ya. ya, kalau misalkan storage-nya itu masih Lega. lapang, masih lega, itu bisa disarankan pakai yang 4K. Nah. Karena makin tinggi resolusi kamera kalian, Makin jernih dan tajam juga hasilnya. Itu sih. Iya, banyak sekali nih ya yang tadi banyak nanya soal ekspor karena kemungkinan Penting banget. Iya, penting banget karena kalau misalnya videonya udah diekspor rata-rata nggak sesuai sama ekspektasi kita. Dan Tapi tak meletup, blur, tak pecah gitu pecah kan. gitu. Banyak banget. Betul sekali. Nah, terus ada lagi nih, kenapa suka penyon ya di palanya? Nah, banyak banget Kenapa? nih suka penyon gitu di palanya. Penyon. Iya. Penyon tuh gimana Kak? Ya, kayak ini loh, apa sih istilahnya? Penyok gitu, penyok kayak sedikit. Oh, Nah, oke. iya nggak sih? Itu mungkin Iya. dari filter ya teman-teman ya? Dari filter Atau ya? dari mana tuh? Dari Nah tuh ada yang nanya penyon apa Kak? iya. Pengen apa nih Kak? Boleh? Iya, boleh di-spill Kak Chris. Dibantu Iya, penyon. Kak dari Nanda nih kan nanya, apa Iya. yang cukup bitrate 10 ya Kak? Kalau lebih kenapa Kak? Nah, Oke, kalau lebih itu tuh takutnya ngaruh ke storage kalian. Kan kalau untuk kreator atau afiliator nih kan banyak bikin video ya teman-teman ya. pasti dong. Pasti lebih dari satu Pasti. video dong ya. Pasti. Nah, jadi itu tuh bakal ngaruh ke storage-nya kalian atau bakal ngaruh ke TikTok-nya nanti. Nah, misalkan nih video kalian bitrate-nya itu dibuat 50. Nah, videonya nanti makin berat teman-teman. Dari TikTok-nya nanti bakal ngompres video kalian. Jadi takutnya lebih jadi jelek gitu karena dikompres terlalu jauh gitu ya teman-teman. Berarti sebenarnya kalau bitrate-nya kecil itu nggak ngaruh ke kualitas dong Kak? Kalau bitrate-nya kecil itu disarankan 10 aja, 10 Mbps itu udah paling aman banget. Tapi kalau bitrate-nya itu kurang dari 10, itu bisa nurunin kualitas video kalian gitu. Berarti minimal 10 ya? Minimal bitrate-nya 10, jangan di bawah 10. Karena kalau di bawah 10 nanti takutnya pecah teman-teman. Nah, Kak ini udah dijelasin nih Kak Iya, dari dijelasin. penyon nih. Iya, Oke, penyon penyon. itu jadi panjang gitu palanya Kak. Kalau tag pakai kamera depan, kalau tagnya agak jauh gitu. Nah, kecuali kalau dekat baru normal lagi palanya gitu. Jadi penyon itu kayak monjong ke atas gitu loh. Oh, itu mungkin dari settingan angle iya. kameranya. Angle Iya. kameranya tuh jangan terlalu dekat kamera gitu teman-teman. Karena ada terjadi distorsi di kamera kalian gitu. Jadi misalkan ambil dulu posisi yang aman gitu, misalkan nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat, dan pastikan
posisi kameranya ini setara nih sama mata segini. Tuh, Nah. setara sama mata. Jangan yang terlalu atas banget atau bawah banget gitu Iya, ya. betul. Gitu. Kita Kita bakal penyon pasti, nanti pasti. yang kakak bilang tadi, Iya, penyon. penyon. Oke. Gitu sih. Nah, Woi, kayaknya dia langsung ngasih tahu nih Kak, padahal iPhone 17 Pro 256 cash. Wah, izin. 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 Kita mah belum ya. Gak apa-apa, Kak. Mantap Iya, itu. iya, iya. Kalau si penyon berarti, wah. Yes. Yes. Oke, next boleh. Next ya. Oke. Kata Talasnya ampun. Oke. Izin. Boleh kali ya kalau ke teman-teman ada yang mau nanya. Iya, Yes, boleh nanya-nanya banget, lagi boleh boleh. Nanya-nanya lagi sebelum Boleh, kita teman-teman ke materi tanya-tanya dulu selanjutnya. deh. Tanya-tanya dulu. Oke, Semakin tanya kalian dulu ya. sering nanya, semakin sering aktif di sesi Iya. kali ini. Lihat Bakal lah. ada hadiah Hadiah menarik menanti. buat teman-teman yang menanti Iya. teman-teman nih. Ada yang menanti nih nanti kalian. Ayo. Jadi sering-sering aja kamera. Jadi sering-sering aja nanya ya Kak. Nanti bakal ada giveaway nih yang menarik. Nah, Siapa ini sih? balik tadi ke settingan ekspor Iya. ya teman-teman ya. Ini ada lagi nanya lagi nih. Hmm. Buat VT-nya Mas itu tentang settingan ekspor soalnya nggak ada yang bahas. Oke. Buat VT-nya Mas. Oke. Ah. Oke teman-teman, ditampung nanti Ditampung kita ya. bakal upload video atau VT tentang settingan ekspor ya teman-teman ya. Ah. Ditunggu ya teman-teman. Oke, terus lagi nanya gini, kata Lasi, Kak, tips trik buat HP nggak panas saat editing. Wow. Iya, Balik iya, lagi iya, nggak sih iya. dari ininya yang tadi udah Nah, dibahas kalau- soal iya, ukuran gitu. kayak ininya. Kalau misalkan Oke. kata Lasi itu misalnya lagi edit tapi pakai case ya, Iya. pakai casing. Nah, kata Lasi boleh lepas dulu nih casingnya biar panasnya tuh nggak terjebak di dalam gitu. Ah, itu penting banget ya. Penting banget. Oke. Terus Nah, apa terus lagi, juga Kak? bisa kata Lasi bisa pakai yang namanya fan cooler. Fan cooler ini buat mendinginkan HP kata Lasi pada saat dipakai kinerja berat gitu. Iya, betul. Gitu sih kata Lasi. Apalagi sampai editing seharian gitu kan. Wah, itu pasti panas. Panas dong pasti. Jadi usahain kita tadi pertama buka casing. Ya, buka casing, buka Terus yang casing. kedua pakai fan cooler. Fan cooler Oke. atau bisa dengan budget yang rendah Mm, deket kipas nih gitu. Iya. Tapi bisa nggak sih Kak kalau misalnya HP-nya itu kita diemin dulu sampai adem lagi? Bisa, cuma Nah. kalau misalkan lagi kejar tayang Iya. tayang nggak mungkin ya kita diamin ya. Iya sih, benar juga ya. Benar. Nah. Oke, boleh teman-teman. Oke, ada tanya lagi. Boleh tanya-tanya Boleh lagi. tanya-tanya lagi. Teman-teman ya. Ayo. Mumpung kali ini tentang editing. Jadi bakal ngebantu banget nih buat video-video kalian di bakal Kak, katanya Yes. kalau misalkan nunggu didiemin dulu ntar idenya hilang. Iya. Iya, Itu benar, tadi. benar. Jadi bisa pakai fan cooler atau atau ngeditnya tuh di dekat kipas atau AC gitu. nah, jangan pakai es batu ya di belakang Oh, HP-nya. jangan. Jangan. Nanti No, ya, no. Basah. Iya. Sama jangan di freezer ya. Kak? Iya, jangan ya. Di depan freezer sambil ngedit adem kita berdua ya. Oke, ada nanya lagi? Boleh ditanya Boleh, dulu tanya dulu teman-teman. aja, teman-teman. Boleh di tap layar dulu. Yang sering aktif komen atau sering nanya-nanya di live kita kali ini bakal Iya. dapat hadiah menarik Betul teman-teman. sekali. Boleh tanya-tanya dulu teman-teman. Betul, tanya dulu aja. Bang, kalau sudah Nih. di HD tuh, ada nanya tuh Kak. Nanya, Bang, kalau sudah di HD, di beauty cam, perlu edit di CapCut lagi nggak ya? Soalnya perlu settingan apa lagi ya? Gitu. Kalau udah pakai filter beauty teman-teman, kalau udah pakai filter beauty atau dari TikTok sendiri, dari CapCut-nya nggak perlu pakai filter yang terlalu over ya, karena Oke. nanti bakal nimpa filter dari TikTok itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gitu, udah ya, jangan terlalu over. Jangan terlalu intinya over, ya. paling ada sedikit adjustment aja. Nah. Misalnya dari video tadi terlalu terang, bisa diturunin brightness-nya di CapCut Betul. gitu. Karena balik lagi ya, yang berlebihan itu tidak baik. Yes, Iya, betul sekali. Katanya kalau misalkan sambil renang mungkin bisa kali ya Kak biar nggak patah. Sambil renang. Sambil renang nih sih kalau misalkan HP kakak udah Waterproof. waterproof Gak nih. apa-apa, aman banget. Waterproof aman banget, Iya. aman banget. Sambil olahraga juga kan? Iya, sambil-
Betul. Iya. Sambil di pantai gitu ya. Ya, wah keren sih ya, asal gitu ya. Iya, Jadi betul. kepikiran ya. Iya, Kita iya, ngedit iya. di dalam kolam aja kan di ntar. Wah, Wah, menarik. menarik ya. Bisa dicoba. Iya. Hati-hati ya teman-teman ya. Iya. Bahaya. Bahaya. Takutnya kalau nggak waterproof pas ngedit filenya ikut-ikut ulang semua gimana tuh? Betul, Ngetek betul. ulang lagi pasti capek ya. Yes. Boleh teman-teman ditanya-tanya Iya, lagi. ayo tanya teman-teman ya. lagi. Oke, teman-teman. Oke, nah kita lanjut aja kali ya. Nah, aku mau ngasih sedikit nih tentang Liko. Oke, di Liko itu kita bisa bantu apa aja sih? Nah, di Liko ini kamu bisa dapat kesempatan untuk dapat free sample. Terus dari banyak brand dan juga kita bisa bantu untuk optimalkan konten kalian. Nah, Nah, gitu. selain itu juga di Liko ini kita ada tim kreatif yang bisa bantu untuk mengkontrol dan membantu kalian supaya bisa menghasilkan GMV dan video yang menarik. Yes, betul teman-teman. Oke. Jadi kita kalau kalian para kreator nih atau afiliator yang mau gabung, kita bisa ngasih kesempatan buat dapat free sample dari banyak brand gitu teman-teman. Dan kita juga bisa bantu optimalkan video kalian. Betul. Misalkan apa yang kurang atau apa yang harus ditambahkan Iya. gitu. Nah. Dan di Liko sendiri kita ada tim kreatif yang siap juga mengontrol video kalian atau bantu kualitinya supaya juga bisa menghasilkan GMV dan Betul. menghasilkan video yang Iya, baik gitu. baik. Nah, terus kita balik lagi nih pertanyaan ya. Oke. Nah, berarti nggak perlu diresolusi 1080, bitrate dan lain-lain ya kak? Yang soal tadi, yang ini. Oke. Nah. Nah, kalau misalnya nih dari Kak siapa tadi namanya? Kananda. Kananda kalau dari ininya sendiri, dari TikToknya sendiri udah dengan resolusi seperti itu, Kananda bisa setting ekspornya itu tadi kayak gini kak. Jadi misalnya nih dari TikToknya udah 1080, bisa di upscale lagi di 2K gitu. Dan juga untuk bitrate-nya hanya di full aja, bawaan aja di 10 Mbps, nggak perlu yang 20 atau di atasnya gitu, takutnya berat gitu. Betul. Gitu. Halo Kang Meida, Ya, boleh nih, welcome. itu aja. Kang Meida boleh ditanya-tanya dulu. Kita lagi bahas ini loh, lagi bahas Tentang editing loh, editing Kak, buat ya, para kali kreator ini. dan afiliator nih, Kang Meida. Betul. Kang Meida, boleh Ayo, tanya-tanya ada dulu lagi Kang nih Meida. kak yang tanya-tanya. Mumpung masih ada sesi video editing. Yes, Iya. karena kali ini kita lagi bahas video editing, teman-teman. Gitu. Betul sekali. Welcome Kak Bluren. Halo Kak Welcome. Kak Justin, halo Kak Justin, welcome. Nah. Oke. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, lanjut. oke, langsung aja kita ini kali ya. Yes, betul. Yes. Nah, ini Karinanya tuh. Ada apa? Kenapa kalau Oke. file dari HP masuk ke laptop terus edit di laptop sering patah-patah ya pas editing? Nah, Wah, kenapa apa tuh? katanya? Kenapa Nah, Kak kenapa? Talasi? Iya. Kenapa kalau file dari HP masuk ke laptop terus edit di laptop Oke, sering patah-patah itu ya? mungkin jawabannya adalah kemampuan dari laptopnya sendiri, teman-teman. Kalau misalkan di HP itu lancar dan laptop itu malah patah, mungkin better ngeditnya tuh di HP gitu. Mungkin HP-nya tuh lebih tinggi speknya gitu. Betul ya. Karena aku sendiri misalnya nge-tag video itu di HP Apple gitu. Dan kita ngeditnya di laptop yang low end gitu ya. Pasti patah-patah, teman-teman. Pasti. Gitu sih. Aduh, ganti device dong katanya. Iya nih Kak, izin. Easy. Karena dari CapCut sendiri itu sebenarnya ringan base-nya. Tapi kalau misalkan udah banyak namanya animasi atau lebih udah pakai banyak teks dan transisi pasti bakal lebih berat. Pasti bakal berat. Nah, gitu ya. Betul, Kak. betul. Ya. Jadi disesuaikan aja ya. Iya, mungkin disesuaikan lagi dari jangan pakai yang laptop ya, Betul. kata Lasi ya. Mungkin bisa pakai HP karena CapCut itu sendiri lebih optimize di HP gitu. Betul. sih, menurut aku ya. Iya, kalau menurut Kak Faris itu berarti CapCut di HP lebih worth nggak sih Yes. dibanding ke laptop? Iya. Takutnya nanti laptopnya nggak sanggup nih Betul. kan tadi karena patah-patah ya gitu sih. Betul. Gitu, Nah, teman-teman ya. ya terus
ada lagi nggak nih yang nanya mumpung Oke. lagi ada sesi tanya jawabnya Yes, kita yes. makin sering kali yang Iya. aktif, yang kita tadi bilang, makin besar peluang dapat Iya, sampel. peluang dan dapatnya lumayan kan buat diri review. Iya, lumayan tuh Iya, buat di review dapat lagi. produk buat kita kakak-kakak review. Iya, Kak review lagi. Kak. Ada lagi nih, Kak, buat edit video biar hasilnya lebih bagus pakai APK apa, Kak? Oke, pakai aplikasi apa? Mm-mm. Kalau aplikasi itu enggak ini ya teman-teman, bebas ya teman-teman mau pakai aplikasi apa. Nah, bisa jadi kalian bisa pakai Adobe atau pakai yang lain gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri itu sarannya pakai CapCut karena dari CapCut ini sendiri banyak pilihan preset atau pilihan template teks, audio dan transisi yang memudahkan kalian banget untuk ngedit dan hasilnya itu juga cukup memuaskan bagi aku ya teman-teman ya. Gitu Kak siapa? Kak Meida. Iya, Kak Meida. Terus Kak ada lagi Meida, nih. gitu, Kak Kak, Meida. cerita tentang manage Liko Media dong. Manage Likomedia nih. Iya. Kalau manage Likomedia kita bakal ngasih benefit berupa kayak ada yang tadi eksklusif campaign. Misalnya Yes. campaign yang tidak fee manage itu bisa dapat kakak misalnya ada campaign eksklusif Iya. dari brand-brand yang lagi gencar-gencarnya nih, misalnya brand yang top brand di Indonesia, Iya, misalnya betul. kita spill kayak brand parfum yang lagi top gitu, yang lagi trending, tiba-tiba ada eksklusif campaign, kakak bakal dikasih nanti dari tim kita di V-Manage Likomedia gitu. Oke. Terus nih, Kak. Ada nanya lagi nih. Kalau boleh. misalnya lightning itu yang bagus apa sih? Lighting, Iya, lighting yang bagus itu Jadi contoh langsung kali ya kak. wah, Kasih kalau contoh. lighting yang bagus itu misalnya kakak ada budget lebih nih, Iya. kakak bisa pakai lighting dengan dua posisi seperti ini misalnya. Nih, yang kita pakai. yang satunya itu buat highlight di muka, di wajah gitu ya, di bagian wajah. Yang satu lagi di belakang itu untuk pemisah antara diri kakak dan background gitu. teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk lighting ini sendiri untuk para kreator yang memang kelihatan wajah nih bisa pakai dua lighting dari depan dan untuk backgroundnya gitu teman-teman ya. Oke. Nah, soal lightning nih, mumpung saya nih, aku mau nanya juga, sebenarnya seberapa penting Oke. sih lightning itu dalam sebuah video editing? Lighting tuh penting banget ya teman-teman. Nah. Kalau kalian lightingnya itu kurang misalnya kurang terang, hanya memanfaatkan namanya lampu kamar gitu Iya. teman-teman, tuh bakal ngaruh ke kualitas videonya karena produk yang kalian akan review nanti nggak terlalu terhighlight gitu. Oh, tuh. Jadi lighting itu benar-benar Yes. sepenting itu loh Penting guys banget, dalam ini. teman-teman. Gak mungkin kan lagi review produk nggak ada lightning, gelap semua. Ayo, yang mau dilihat apa? Iya betul. Tapi kalau jadi misalkan lightingnya cuma pakai lampu kamar itu better pakai lighting tambahan. nah gitu. ya. Terus dipercantik juga warnanya. Misalnya kan ada lightning warna biru gitu kan, Iya, kasih biru, bisa pakai. hijau disesuaikan dengan produknya itu lebih makin cantik nggak sih? Lampu-lampu RGB bisa Nah, kalian iya. kreasikan tuh teman-teman ya. Pasti, Betul cakep sekali. banget lighting. Nah, oke, kita langsung aja kali ya. Kak, oke. Oke, kita langsung siap-siap nih. Giveaway time. Siapa yang udah nungguin dari tadi Kasih tahu, Kak, nih? giveaway-nya apa aja, Kak? Ayo nih, giveaway-nya Giveaway-nya apa aja sih ya? Oke, nih yang Kali ini. pertama, pakai hari ini ada Tumbler tumbler dari Pero. Pero. Mau lihat isinya? Kita spill dulu ya. Kita spill nih. Gimana sih isi dari Ya, tumbler isinya ini? tumblernya. Wow. Oke. Nih, Ada yang nanya lagi Oh, nih. tanya lagi sebelum Kak, di-spill. aku mau. Panjang lightingnya berapa meter kak? Kalau berapa meternya itu tergantung dari kecerahannya ya teman-teman ya. Kalau misalkan lightingnya itu nggak bisa diatur kecerahannya, kalian bisa mundurin posisi lightingnya itu. Tapi kalau misalnya lightingnya itu dengan meter dengan tombol untuk mengaturnya, kalian bisa posisikan dengan senyaman mungkin dan mengatur kecerahannya itu teman-teman. Jadi nggak balik lagi ke kecerahannya itu, misalkan terlalu over atau misalnya terlalu dekat, itu bisa kalian mundurin sedikit gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke giveaway, kita ada tumbler nih. Tumbler dari Pero. Buat yang rajin nanya tadi. Iya, Buat yang aktif. iya. Ada apa lagi kak? Ada apa lagi ya? Yes. Ih, lucu amat. Iya dong, lucu Iya, nih. lucu. Lucu. Tuh. Lucu banget. Ih. Selain itu, selain Pero ada apa lagi kak? Selain Pero nih, ada apa lagi? Yes.
boleh di-spill. Nih, ada NuFace Dari Glowing NuFace. Cream. Ada Tuh, NuFace Glowing NuFace. Cream. Ini dipakai buat misalnya mau make up, ya Yes, sih? betul. Iya, tuh. Ya, NuFace. Itu buat kakak-kakak Glowing. yang rajin nanya nih, kita Nah, bakal pilih nanti nih. Instant glowing cuma Yes. dalam 10 detik. Betul. Tuh, ini Nah, NuFace. apalagi nih, apalagi ya? Ada 3 kita. Ada tiga, tiga. Santai kak. Nih, kita ada Dr. Phil iya, ya. Dr. Phil. Ini Krim. ya krim. Oh enggak, ini sabun. Oh, sabun. Iya, sabun. Wow. Untuk mencerahkan, terus aromaterapinya itu ada body. Ini Ya. body lotion, sorry. Bukan buat para Ya. afiliator atau kreator yang niche-nya beauty ini cocok nih. Ayo, Ini. siapa tadi yang rajin nanya? Dari Dr. Phil. Pilih. Iya, Phil. Nih, Siapa tadi yang rajin nanya bakal kita Ini ada body pilih. lotion dan juga ada krim. Iya. Tuh. Buat teman-teman tanya-tanya Ayo, terus. sama Teman-teman nih, aktif terus. tumbler selucu ini. Iya. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ayo dong, tanya dong. Bos saya aja Aktif. kali ya. Bos saya aja Wah, kali ya. kebetulan aku gitu. Ayo. Ayo. Tanya. Tanya. Makin aktif di Iya. session kali ini, Mm-mm. makin tinggi peluang kakak Iya. buat dapat namanya hadiah dari kita. Betul. Ayo. Kak, live yang ada bunyi lonceng gitu ngaruh nggak ke ramenya live? Kalau untuk bunyi lonceng itu kan interaktif ya teman-teman. Iya, interaktif ya. Itu bisa ngaruh juga ke namanya interaktifnya. Jadi misalkan tanpa ada back sound gitu ya, itu boring ya. Boring sih. Lebih Iya, ngaruh sih. lebih kalau ngaruh kita kalau- pakai Nah. namanya lonceng-lonceng ting ting. ting. Iya, apalagi juga sekarang udah ada yang sound effect yang tak Iya. suara-suara gitu nggak sih? Betul. Kayak ketawa, kayak segala Betul. macam. Kakak juga bisa manfaatin sound yang disediakan dari TikTok. Mm-mm. Misalkan kakak live-nya pakai TikTok HP. Iya. Nah, kakak bisa pakai sound effect misalnya ada tepuk tangan Tepuk atau ketawa tangan, itu dari iya. TikToknya sendiri. Udah disediakan. Iya, teman-teman. tuh. Gitu. Oke, langsung kita umumin aja kali ya. Siapa nih ya? Terakhir nih info Oke. aplikasi untuk edit Tanpa berbayar. Tanpa berbayar Tanpa itu prabayar. tanpa bayar tuh banyak ya teman-teman ya, kayak dari Instagram tuh udah disediakan aplikasi namanya Edits gitu, atau Iya. bisa pakai InShot atau yang lainnya gitu. Betul. teman-teman. Sebenarnya banyak banget. Kita Itu ada yang bilang pakai Grok ya. waduh, kalau pakai Grok ya teman-teman ya. Ya. Ada yang jawab pakai Grok ya gitu. Wah tuh ada yang dijawab dari Iya. Katalasi nih. Makasih banget. Iya. CapCut, Wing dan Edits. Edit, Edits tuh yang dari Instagram. gitu. Iya. Terus ada lagi nih, Kak, tips biar pede buat live. Buat PD itu kalian jangan mikirin apa kata orang. Iya, Betul ya? Iya, yang penting kita tuh live tuh tujuannya untuk apa? Iya. Contoh kita biar live-nya itu buat jualan. Yes. Ya udah kita fokus produk, terus fokus sama orang lain yang nanya dengan tentang Iya. produk kita. Jangan pikirin apa kata teman-teman Iya, kalian. itu yang justru Betul. membuat kalian. Dan satu lagi, kalian kalau misalnya mau live itu jangan memikirkan apa kata mereka dulu sebelum kalian live. Itu malah bikin kitanya jadi Insecure. overthinking, Iya, insecure betul. kayak ntar kayak gini. Iya. No, kalau di entar kapan kalian mulai mulainya? live-nya? Nggak apa-apa, Gitu live sih. dulu aja. Jadi terus bersifat kayak ya udahlah, betul. nggak usah pikirin apa kata orang gitu. Nah, jadi intinya kalian mulai dulu aja. Kalau Yes. misalnya kayak gimana-mana kan kita Yes, bisa betul. buat evaluasi juga kalau misalnya yang kata-kata jeleknya itu dibuang, kata-kata yang Nah, benarnya kita iya, evaluasi betul. buat perkembangan diri juga sebenarnya. Biar Kak Suci biar lancar ngomong di live, Kak, biar nggak a i u e o. Mungkin lebih ke basa-basinya dulu teman-teman. Basa-basinya Misalkan sih, iya. kalian tuh afiliator nih, kalian Iya. mau jualan nih. Iya. Nah, kalian harus ngerti gimana cara pembukaannya, atau misalnya ada kayak basa-basinya. Misalkan kalian opening dulu. Halo kakak-kakak, welcome di Oke. live kita kali ini, bisa ditanya-tanya dulu. Nah, itu kan openingnya, kalian harus kuasai dari beberapa kalimatnya gitu. Dan untuk produk-produk yang kalian spill, bisa aku saranin kalian harus ngerti dari semua produk yang kalian jual. Nggak mungkin kalian jualan produk, tapi kalian nggak ngerti nih manfaat Betul. produknya itu apa. Iya. Gitu. Jadi kalian harus pelajari USP atau selling point dari produk yang kalian jual. Iya, Di. Nah, tujuan live itu untuk menambah teman gosip virtual, bener. Iya, karena itu kita- juga bener bonusnya ya, bonusnya. Iya, kita yeping. Iya, kita yaping kayak, tahu nggak sih gitu ya? Iya. Tahu nggak sih? Aku ada Iya, produk ini, aku ada da- produk ini gitu. Nah, betul. Nah, jadi
kita langsung aja kali ya ngumumin siapa nih Oke. pemenangnya. Oke, giveaway yang pertama. Giveaway yang pertama. Kita dari Dari nomor dulu 3 aja. dulu, dari nomor 3 dulu. ya. Yang Oke. New Dari Face, New New Face, Face. dari Oke. New Face. Nih, kira-kira siapa yang dapat Dino Face ini ya? Dari Cere. New Ayo Face. tebak-tebak siapa yuk? Siapa yang dapat Siapa? New Face? Coba di spill dulu Coba ke kamera. spill. Nih, Tuh, New siapa yang Face. dapat New Face? Instant glowing dalam 10 detik. Oke, kita spill dalam. Oke, 3, 2, 1. Selamat kepada Kak Nanda. Kananda selamat. Yes. Kananda mendapatkan New Face Face. Instant Glowing ini. Thank you, Kananda, Thank you, udah aktif Kananda. dalam Thank live you. session kali ini Iya. ya. Jangan lupa join lagi ya. Ya, Nanti DM kita aja boleh ya kita. untuk ngeklaim giveaway hadiah giveaway-nya ini. Yes. Oke. Boleh nanti sertakan screenshot Yes. pas kakak lagi. Ini udah punya bertanya Kananda nih. gitu ya. Ini Oke. sudah di-secure untuk Oke. Kananda. Terus yang lanjut yang kedua. Yang kedua nih teman-teman. Yang kedua. Sebelum kita umumin yang kedua. Iya. Tadi ada yang nanya. Mm-mm. Oke, dari Kak, gimana caranya biar live kita yang nonton banyak atau kasih tahu kelurahan kalau kita mau live? Oke, Oke. teman-teman. Waduh. Wow. Kalau dari Ah. tips dasarnya teman-teman, kalau kalian lagi mau live Ya. itu bisa namanya share dulu, Ya, share ke pastinya. sosmed kalian atau share ke grup-grup teman-teman kalian. Apalagi bisa tuh di-share ke Yes. grup kelurahan yang tadi dibilang. Iya, betul. Kelurahan. Iya. Dan juga pasti, kalian pasti. bisa pakai fitur namanya ads. Ads. Gitu. Ads Nah, itu bisa di-boost ya. iya, bisa di-boost. dipromosikan Ya, live-nya dipromosikan. kalian. Nanti gitu yang sih. nonton ya pasti banyak lah. banyak lah. Oke, kita langsung aja yang kedua Oke, ya. yang kedua. kedua nih. Yang kedua. Jeng, 3, 2, 1 dari Kak Grace. Selamat Nih, Kak Grace selamat mendapatkan hadiah dari Dr. Ya, Phil. body lotion dari Dr. Dr. Phil. Phil. Nah, Betul. Kakak DM aja buat ngeklaim hadiah giveaway ini ya. Kakak nanti DM sertakan nanti ada Iya. lagi live-nya, nanti kakak screenshot Iya. pas pertanyaan kakak lagi di screenshot gitu. Iya. Boleh di DM kita nanti ya. Oke, terus nih, yang terakhir nih. Yang terakhir. Deng, 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 Nah, deng. sebelum kita spill pemenangnya, boleh dong di tap-tap layar dulu Iya. atau di share-share nih teman-teman live-nya. Ramein dulu biar kita spill nih pemenangnya. Lucu banget kan? Banget ini lucu. Kira-kira siapa sih yang menang? Siapa sih yang menang? Boleh di tap-tap layar Tap-tap ayo. dulu. Tap-tap Nah. layar dulu teman-teman ya. Oke, langsung aja kali ya. Nggak langsung mungkin aku sih kayaknya Kak. Wah, Eh. jangan pesimis dong. Oh, Ayo iya. dong, yang semangat Pasti. dong, yang semangat. Langsung aja ya. Kalau mau hadiah, berarti harus apain dong? Harus apa? Ayo. Ayo, harus aktif. Harus aktif berkomen dan berinteraksi dengan kita ya. Ya, boleh di tap-tap layar Ya, dulu. betul. Nanti kalau like-nya udah 6.000 nih, like-nya udah 6.000, Iya. kita bakal spill nih. Ayo teman-teman di tap-tap layar dulu. Nanti kalau live-nya udah 6.000 bisa kita spill. Ayo loh. Ayo di tap-tap layar dulu. Kita spill nih, udah 5, dikit lagi, 400 like lagi, kita spill. Wow. Kak, ada yang ngomong tuh. Ya, Katanya ketik Arjun ganteng yang mau tampil. Wah, siapa tuh Arjun ya? Iya. Wah. Ayo, 5,9, 6K, oke, udah 6.000 like. Oke, langsung aja kita Udah 6.000 like. 3, 2, 1. Selamat kepada Talasi. Congrats ya Kak. Kongres ya kata Lasi. Nanti Karena Kak Lasi kakak tadi udah DM aktif, aja. yes. Iya. Kakak nanti DM buat ngeklaim hadiah giveaway ini. Ih, lucu banget Kak. Buat dibawa ini piknik nggak sih? Ini Iya. atau kerja gitu. Aku atau juga mau nih Kak liburan. sebenarnya. Betul. Wih, lihat ada bonekanya juga tuh. Betul. Selamat ya Kak Talasi. Tadi Selamat ya, Kak Kak Talasi Talasi. tuh udah aktif banget dari awal sampai habis Habis nih. nih. Wah, Kak Talasi juga tadi Kak Talasi udah kita review nih Iya, videonya. review, Kak Talasi keren banget ya. Jangan lupa nanti Kak Talasi DM kita screenshot live-nya ya. Iya, nih. Gitu. Yeay. Selamat Kak Talasi. Oke, Selamat sekali sama. lagi ya. Nggak ada yang bilang kata Lasi bagi dua mau nggak Kak? Bagi dua Gimana dibelah tuh? tuh, dibelah Gimana tuh, tumblernya Kak Talasi? bagi dua. Ya. Oke. Nah, karena udah di penghujung acara, Iya. ya kita mau ingetin kalau misalnya minggu depan masih ada lagi workshop kayak gini Yes, ya. Dan minggu depan. kita juga bakal ngebahas seputar kreator dan afiliator juga. Terus jangan lupa
pantengin sosmed kita ya, biar nggak ketinggalan soal giveaway tadi. Betul. Pastinya. Apa sih nama sosmednya? Iya, nama sosmed kita itu Liko Media ID. _ID. Iya, _ID ya. Ada di Jangan lupa IG pantengin dan terus. ada juga di TikTok ya teman-teman ya. Betul, pastinya setiap workshop kita akan memberikan materi-materi yang bisa membantu kalian lebih grow. Kita grow together, oke? Karena Nah. kreator yang sudah Nah. gabung di Liko Media bakal kita bantu Iya. terus nih. Nah, untuk Nih. sosmednya nanti ada di sini teman-teman. Nih, Boleh, ada boleh sini. ke Boleh, atas, boleh. ke atas Nah. lagi tampilannya. Nah, Nih, nah. ke atas lagi Nih. biar nggak ketutup komen. Boleh di sini, di sini. Wah, di sini, sini, Ya, di sini, di sini. Di sini. Nah. Nah, itu oke. teman-teman ya. Ya. Jadi sosmednya ada di sini ya teman-teman, boleh di visit Nah, atau di follow. ada dulu, nanya di ya. follow dulu. Apa bang materi minggu depan? Boleh, Pantengin boleh. aja ya. Pantengin Boleh, akun kita biar tahu materi apa yang yang Yes. akan disampaikan buat Pantengin kalian terus, semua. pantengin Pantengin terus. terus ya. Dan pastinya juga di setiap sesi itu bakal ada giveaway. Setiap sesi live kita bakal ada Ada giveaway giveaway. buat kalian yang udah. Iya. Kak, kalau infonya di Liko Media _ID atau yang di live at Liko, Kak? Dua-duanya. Dua-duanya ada, Iya. teman-teman. Pasti Dua-duanya kita ada. pasang. Ya. Yes. Soalnya kita pasang satu, kita bakal di repost satu lagi nggak sih? Yes, Iya. betul, Oke. teman-teman. Oke. Nah, Oke, sekali lagi kalau selamat buat para pemenang, Iya. selamat buat para kreator iya, saya kreator yang sudah join di live kita hari ini. Dan Terima semuanya. kasih banyak sudah mengikuti workshop kita dan aktif bertanya ya. Yes, betul Oke. sekali. Nah, sampai Gimana nih? pokoknya ya. Gimana nih teman-teman? Mungkin Iya. teman-teman mau workshop apa nih Iya. buat minggu depan? Boleh di komen dulu dong. Iya, nanti kita tampung. Ya, kita tampung Oke. dulu nih. Teman-teman mau workshop apa sih untuk nextnya gitu teman-teman? Nah, oke, segitu dulu kali Kak. Iya. Sesi workshop tentang editing kita dengan Kak Faris Yes. hari ini. Jadi, terima kasih banyak yang sudah join dan Yes. sudah bertanya dan kongres yang udah dapat Congrats giveaway ya, dari teman-teman kita. ya. Oke. Lupa DM. Ya, Jangan jangan lupa lupa nanti DM kita ya biar dapat apa? Biar bisa klaim. Dapat ya nanti. klaim giveaway-nya. Oke. See you dari kita tim kreatif dari Liko Media. Kami mengucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada kekurangan kata atau kelebihan kata, kita mohon maaf dan bye bye. Terima kasih semuanya. See you on the next week. workshop. See you the next week workshop. Bye bye. Bye bye. Musik. Thanks. Yang udah nonton. Don. Don.